Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. Nadiem menambahkan ada 4 syarat memulai pembelajaran tatap muka dan tingkat pendidikan yang bisa memulai pembelajaran tatap muka di zona hijau adalah tingkat pendidikan setara SMP dan SMA. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan berbagai sektor penting di Indonesia. Di antaranya adalah sektor pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terpaksa ditiadakan dan diganti dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
secara daring, yaitu di dalam jaringan, dan luring, yaitu luar jaringan, atau memadukan keduanya. Praktik pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ternyata tidak semudah yang direncanakan. Ada banyak keluhan dari orang tua dan peserta didik mengenai pembelajaran jarak jauh. Di antaranya, kondisi daerah siswa yang belum semuanya terjangkau oleh internet, kemampuan menggunakan teknologi digital seperti media pembelajaran mereka belum maksimal, kondisi ekonomi masing-masing orang tua siswa juga berbeda, dan belum semua siswa memiliki HP atau laptop. Kemudian bertambahnya juga kebutuhan kuota dan lain sebagainya. Berikut merupakan beberapa contoh keluhan yang kami terima dari peserta didik, dari orang tua, mengenai kendala-kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh. Keluhan tersebut kami terima dalam bentuk WhatsApp, chat di Google Classroom, ataupun email pribadi ke guru BK masing-masing. Namun, kami menyikapinya dengan bijaksana, dengan menanamkan kesabaran kepada anak-anak, karena memang ini merupakan adaptasi baru dalam era new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku. Kali ini Bu Teka akan membawakan materi mengenai cara belajar efektif selama masa pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan kita harus belajar dari rumah masing-masing karena kita harus menjaga jarak agar tidak tertular virus COVID-19. Jadi kita harus mengadaptasi banyak hal baru dalam kegiatan belajar kita. Tujuan Bu Teka memberikan materi ini adalah untuk membantu kalian mengatur cara belajar di rumah dan meminimalkan kejenuhan selama belajar di rumah. Mari kita simak cara belajar efektif. Yang pertama, motivasi. Kalian harus menanamkan sikap bahwa kalian pasti bisa. Apapun yang kalian lakukan dengan baik akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan temukan tokoh-tokoh inspiratif yang menginspirasi motivasi kalian. Kemudian cetak kata-kata inspirasinya dalam bentuk yang warna-warni dan menarik. Kemudian kalian bisa menempelkan di tempat belajar kalian masing-masing yang mudah terlihat. Kemudian yang kedua adalah buat jadwal. Kalian harus menyusun jadwal sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari. Kemudian setelah jadwal itu terlaksana, kalian akan membuat checklist bahwa kegiatan sudah kalian lakukan. Jadi kegiatan kalian akan teratur dengan baik. Kemudian semua terlaksana tanpa meninggalkan beban belajar yang menumpuk. Ketiga adalah gaya belajar. Kalian harus menemukan gaya belajar sesuai tipe gaya belajar kalian masing-masing. Ada 3 tipe gaya belajar, yaitu tipe auditorial, tipe visual, dan tipe kinestetik. Bagaimana cara kalian menemukan gaya belajar itu? Kalian bisa datang ke ruang BK atau kalian bisa menghubungi tim BK di SMA Hang Tuah 1 melalui chat. Kemudian yang keempat, komunikasi. Karena kalian belajar di rumah, maka kalian harus memperbaiki komunikasi kalian. Komunikasi dengan orang tua seputar fasilitas yang harus kalian dapatkan untuk kegiatan belajar di masa pandemi. Kemudian komunikasi dengan guru mata pelajaran seputar tugas belajar kalian, seputar materi belajar kalian. Kemudian komunikasi dengan teman-teman kalian seputar tugas-tugas yang ada di sekolah. Yang kelima, mengulang materi pelajaran. Ini merupakan sesuatu hal yang saya sarankan. Karena materi yang kalian dapat selama kegiatan belajar daring terkadang tidak dapat kalian cerna dengan baik karena ada kendala jaringan dan sebagainya. Jadi kalian dapat mengulang kembali setiap materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran di rumah. Kalian bisa membuat rangkumannya. Kemudian materi yang tidak kalian pahami, kalian bisa bertanya pada guru tersebut. Kemudian juga bertanya kepada teman-teman. Dan kalian bisa mencari referensi di web. Tapi ingat, webnya harus yang sesuai dengan sumber belajar kalian. Karena tidak semua hal yang ada di media sosial itu
baik untuk dikonsumsi dan sesuai dengan sumber belajar. Terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sumber belajar yang disampaikan oleh materi belajar oleh guru kalian masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan belajarmu. Apakah hal-hal yang sudah disampaikan Bu Tega sebelumnya sesuai dengan kegiatan belajar kalian? Kalaupun ada yang tidak sesuai, kalian bisa merubahnya untuk disesuaikan dengan kemauan dan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian apabila ternyata yang disampaikan Bu Tega tadi sudah berhasil, maka kalian bisa tetap melanjutkannya dan mengembangkannya, mengkreasikannya agar menjadi cara belajar yang efektif dan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kegiatan belajar di rumah memang tidak mudah. Ada banyak hal-hal yang mempengaruhi fokus kalian dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti godaan untuk lebih menyukai kegiatan main game, kemudian belajar sambil rebahan yang kemudian menyebabkan kalian akan mengantuk dan malas untuk melakukan dan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian jaringan internet yang tidak stabil, kemudian lingkungan belajar yang tidak nyaman, berisik dan sebagainya. Nah, Ibu akan memberikan tips agar belajar kalian menjadi lebih menyenangkan. Kita simak ya tips belajar efektif dan menyenangkan selama di masa pandemi COVID. Yang pertama, tatalah tempat belajar senyaman mungkin sesuai dengan keinginanmu. Dengan tempat belajar yang nyaman sesuai dengan keinginanmu masing-masing akan memudahkan kalian untuk mencari sumber belajar. Kemudian yang kedua, siapkan bahan belajar. Bahan belajar yang tersedia itu akan memudahkan kita untuk mengakses materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Apabila ada kendala, kalian bisa mengakses lewat web seperti yang sudah Bu Tega sampaikan tadi. Kalian akan mendapatkan banyak referensi bahan belajar, tapi harus dari sumber belajar yang baik dan valid. Kemudian yang ketiga, pastikan jaringan internetmu stabil. Karena dengan kondisi jaringan internet yang tidak stabil akan membuat moodmu tidak baik dalam mengikuti kegiatan belajar. Kemudian yang keempat, pencahayaan yang bagus. Dengan pencahayaan yang bagus itu akan membantu mata untuk memudahkan kalian membaca, melihat, menonton video mungkin yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi dengan pencahayaan yang terang tidak akan membuat mata kalian cepat lelah. Kemudian yang kelima, siapkan makanan ringan yang sehat tentunya. Jangan cemilan yang tidak sehat karena akan membuat kondisi kesehatanmu tidak baik, kemudian menambah berat badan juga. Maka kalian yang menyukai belajar dengan membawa cemilan-cemilan ringan yang manis, kalian disarankan untuk juga tetap melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Kemudian yang keenam, tetap fokus. Di tempat kalian belajar, kalian bisa menyingkirkan lebih dulu, menyimpan lebih dulu mungkin gadget untuk main game kalian, atau bacaan-bacaan lain seperti novel, komik dan sebagainya bisa kalian singkirkan lebih dulu biar kalian fokus terhadap tujuan awal, yaitu belajar. Setelah kegiatan belajar selesai, kalian bisa melakukan kegiatan yang lain seperti refreshing, main game, melakukan hobi kalian dan sebagainya. Oke anak-anak, itu tips yang bisa Bu Tega sampaikan selama kalian mengikuti kegiatan belajar di rumah. Apabila ada yang belum paham, kalian bisa menghubungi tim BK di SMA Hang Tuah 1. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.